Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Menjadi Sahabat Yesua. Nah saudara, kita saat ini sudah memasuki bulan keberapa? Bulan ke-10 saudara. Cepat ya. Perasaan baru ganti tahun, tahu-tahu udah mau akhir tahun lagi. 2 bulan lagi gak lama udah mau akhir tahun saudara. Tetapi perjalanan kehidupan kita itu tiap harinya itu belum selesai saudara. Dan apa yang akan terjadi hari esok, hari bulan berikutnya, tahun nanti yang akan datang juga kita tidak tahu saudara. Yang jelas hari-hari kedepannya itu bukan semakin baik saudara. Nah tapi kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah daripada Bapa Yahweh. Penyertaan Tuhan telah kita rasakan setiap harinya. Sampai bulan yang ke-10 ini kita sudah merasakan penyertaan Tuhan. Nah untuk itu saudaraku yang terkasih, dalam Mazmur 92 ayat yang kedua dikatakan, adalah baik untuk bersyukur kepada Yahweh dan bermazmur bagi namanya, Ya yang maha tinggi. Jadi kita patut untuk setiap harinya itu kita harus mengucap syukur saudara. Apapun permasalahan yang kita hadapi, kita harus mengucap syukur. Apa yang sudah saudara kerjakan dari hari lepas hari sampai bulan Oktober ini saudara? Apakah saudara sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Atau malah sebaliknya saudara selalu menggerutu dengan permasalahan saudara yang belum selesai sampai hari ini saudara? Itu semua hanya saudara yang tahu saudara. Tapi saya mau katakan bahwa dunia bukan semakin baik. Dunia semakin tidak menentu. Dunia itu semakin jahat. Lihat saja kejadian-kejadian dunia saat ini, sangat mengerikan sekali saudara. Nah semua itu untuk mengingatkan kita agar kita selalu waspada di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang terkasih, sebelum terlambat, ubahlah komitmen saudara di hadapan Bapa Yahweh. Jadikan Tuhan Yesua HaMashiach itu sebagai sahabat saudara. Karena Tuhan Yesua ingin menjadikan sahabat bagi saudara dan saya. Hubungan saudara dengan Tuhan memiliki banyak aspek. Yaitu Tuhan sebagai pembuat atau pencipta saudara. Tuhan sebagai hakim. Tuhan sebagai penebus jiwa-jiwa kita. Tetapi kebenaran yang paling mengejutkan adalah bahwa Yesua HaMashiach ingin menjadi sahabat kita saudara. Saudara ingin dijadikan sahabat oleh Tuhan Yesua? Amin saudara. Di Taman Eden kita melihat betapa hubungan ideal antara Bapa Yahweh dengan Adam dan Hawa, tanpa dihalangi oleh rasa bersalah, tanpa dihalangi oleh perasaan takut. Mereka bersuka di dalam Bapa Yahweh. Kita dijadikan untuk hidup dalam hadirat daripada Bapa Yahweh itu terus menerus saudara. Tetapi setelah kejatuhan manusia Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka hubungan yang awalnya ideal itu menjadi pudar saudara. Sinar kemuliaan Bapa Yahweh itu mulai pudar. Lalu karena kasih daripada Bapa Yahweh akan dunia ini, maka Bapa Yahweh menurunkan putranya Yesua HaMashiach untuk mati di atas kayu salib. Sehingga yang seharusnya kita itu binasa, tapi dengan pengorbanan daripada Tuhan Yesua HaMashiach, kita dapat kembali berhubungan dengan Bapa Yahweh melalui Yesua HaMashiach saudara. Nah untuk menjadi sahabat Yesua, saudara harus terlebih dahulu mengerti
Apa arti kata sahabat itu sendiri, saudara? Kehidupan manusia tidak terlepas dari interaksi sosial. Setiap orang pasti mempunyai teman atau sahabat yang dekat. Nah, sahabat adalah orang terdekat di dalam kehidupan kita. Mereka itu sahabat senantiasa menghibur kita ketika kita kesusahan. Sahabat itu mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Sahabat bisa menemani kita. Bahkan seorang sahabat rela mengorbankan hidupnya demi menolong kita, saudara. Nah, seorang sahabat itu berbeda dengan seorang teman, saudara. Yang teman kadang bisa datang pergi dengan sekilas gitu loh, saudara. Tapi kalau sahabat itu setiap kalinya hadir di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita lihat, saudara. Yohanes 15. Kitab Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan 15, di situ dikatakan, "Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku." Nah, tentu saudara mempunyai sahabat. Saudara punya sahabat gak? Atau banyak teman? Sekilas info. Persahabatan, kalau saudara punya sahabat, persahabatan itu harus dipupuk, saudara. Karena persahabatan itu sifatnya itu istimewa, saudara. Kenapa saya katakan istimewa, saudara? Karena dalam persahabatan itu ada kesehatian dalam pikiran, jiwa, dan roh. Walaupun dalam persahabatan kadangkala ada perbedaan pendapat, tapi itu tidak menjadi masalah, saudara. Sebagai seorang sahabat, jika sahabatnya dibicarakan orang yang negatif, tentu sebagai seorang sahabat akan berusaha untuk membackup, menutup-nutupi atau membela sahabatnya. Saudaraku yang terkasih, jika kita berkata kepada orang dunia, kita adalah sahabat Yesua, tentu orang dunia akan tertawa, saudara. Dan mereka tentu akan berpikir, kita sudah dianggap tidak waras. Bagaimana mungkin manusia menjadi sahabat daripada Tuhan Yesus Hamasiya? Mereka tertawa, saudara. Tapi mereka tidak tahu kalau Yesus Hamasiya sendiri yang berkata, saudara. Yohanes 15 ayat 14. "Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Apa yang diperintahkan Yesus sama sekali itu tidak berat, saudara. Dan itu bisa kita baca dalam ayat sebelumnya, di ayat 12. Di ayat 12 di situ dikatakan, "Inilah perintahku, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Jadi kalau kita punya teman, punya sahabat, kita jangan saling menjelek-jelekan, saudara. Kita jangan saling tuduh-menuduh, saudara. Itu gak baik, saudara. Jika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita memperoleh hak super istimewa, saudara, menjadi sahabat Yesua Hamasiya. Nah, inilah yang membedakan antara kehidupan orang percaya dengan orang dunia, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa Yesua menambahkan sebuah syarat, saudara? Kenapa Tuhan Yesua Hamasiya menambahkan sebuah syarat? Tuhan Yesua katakan, "Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu."
Saya yakin maksud perkataan Yesua ini ada kaitannya dengan kepercayaan, saudara. Karena dengan persahabatan akan ada rasa percaya. Ada jaminan bahwa sahabatnya itu akan memegang setiap ucapannya dan tidak bocor mulut, saudara. Itu seorang sahabat, saudara. Saudara tentu memiliki sahabat. Orang muda mempunyai sahabat itu mudah bagi orang yang berpangkat, orang yang kaya, orang yang terkenal. Coba kita baca dulu Amsal 19 ayat yang keempat. Amsal 19 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tapi orang miskin dipisahkan dari sesamanya. Ya, banyak orang berprinsip asal dia menguntungkan, saya mau menjadi sahabatnya. Kalau tidak menguntungkan, oh I am sorry. Tidak. Itu, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, mencari sahabat di antara manusia saja begitu sulit. Begitupun saya katakan bahwa tidak mudah untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus Hamasiah. Sebab untuk menjadi sahabat Yesua, kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesua. Tidak hanya sekedar tahu siapa Tuhan Yesua, tapi tidak kenal dengan baik. Itu bukan sahabat namanya, saudara. Jadi bukan jaminan orang yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun atau bahkan sejak di dalam kandungan, aktif di dalam pelayanan, orang ini sudah dapat dikatakan menjadi sahabat Yesua Hamasiah. Belum tentu, saudara. Persahabatan akan terjalin karena di dalamnya ada kasih di antara dua pihak, saudara. Ada take and give, saudara. Nah, Tuhan pun memiliki standar untuk menjalin persahabatan dengan kita, saudara. Punya standar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan firman-Nya, hukum-hukumnya untuk kita, saudara. Orang yang hidupnya erat dengan Tuhan Yesus, orang yang hidupnya taat, orang inilah yang dapat disebut menjadi sahabat Yesus. Di mana Yesus memanggil murid-muridnya sahabat. Yesus juga berkata apa dalam Yohanes 15 ayat 15. Coba kita buka Yohanes 15 ayat 15. Di situ dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saudaraku yang terkasih, kata untuk sahabat dalam ayat ini bukan berarti hubungan yang biasa-biasa saja, saudara. Melainkan hubungan yang sangat erat, yang sangat dipercaya, saudara. Sulit dipahami bahwa Yesua ingin menjadikan kita sebagai seorang sahabat. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu tidak boleh menyembah kepada ilah lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Jadi kalau saudara ingin menjadi sahabat Tuhan Yesua Hamasiah, juga ada syaratnya, saudara. Saudara jangan menyembah kepada ilah bangsa lain. Karena Bapa Yahweh yang kita sembah itu Yahweh yang sangat cemburuan, saudara. Jadi Tuhan ingin agar kita mengenalnya secara akrab. Bapa Yahweh tidak ingin diduakan, saudara. Coba kalau di dalam dompet saudara ditaruh foto cowok lain, suami saudara cemburu gak? Begitupun kalau sang suami di dompetnya ada cewek lain, pasti akan marah, saudara.
Nah, mengapa Yeshua HaMashiach ingin menjadi sahabat kita, saudara? Bukankah kita ini orang yang berdosa? Layakkah kita orang yang berdosa menjadi sahabat daripada Tuhan Yeshua? Ini semua karena kebaikan dan karena kasih daripada Bapa Yahweh itu. Sehingga dengan kasihnya kita memperoleh keselamatan. Dan dengan kebaikannya, walaupun kita ini orang yang berdosa, dapat menjadi sahabat Tuhan Yeshua HaMashiach. Luar biasa, saudara. Nah, tokoh-tokoh pada zaman perjanjian lama yang mendapat hak istimewa untuk menjadi sahabat daripada Bapa Yahweh, siapa aja, saudara? Mose, terus Abraham disebut sahabat-sahabat Elohim. Kemudian Daud disebut seorang yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Kemudian siapa lagi? Ayub, Henok, Nuh, itu juga mempunyai persahabatan yang sangat mesra dengan Bapa Yahweh, saudara. Jadi apa yang menjadi syarat agar kita menjadi sahabat Yeshua HaMashiach? Yang pertama, saudara, bersekutu setiap saat dengan Tuhan, saudara. Kita buka 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Itu ayat yang sudah diingat. Berdoalah tanpa henti-hentinya. Berdoalah tanpa henti-hentinya itu gimana ya? Apa sepanjang hari, sepanjang malam kita berdoa terus? Saudara tidak akan pernah menumbuhkan hubungan yang dekat dengan Tuhan hanya ketika saudara menghadiri peribadatan pada minggu seperti ini. Hanya seminggu sekali. Kalau di tempat ini seminggu 2 kali, Sabtu Minggu. Adakah di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat, setiap harinya membiasakan diri untuk selalu bersekutu dengan Tuhan? Ada enggak di dalam kehidupan saudara? Jika kita menjadikan Tuhan sebagai seorang sahabat, tentunya kita harus tiap harinya itu berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Saat teduh, bukan pada saat doa makan, doa bangun tidur, doa mau tidur. Bukan itu, saudara. Itu doa-doa yang rutin, saudara. Tapi doa-doa berkomunikasi secara khusus, jam-jam khusus, saudara. Saya setiap harinya 30 menit sampai 1 jam saya pasti bersekutu dengan Tuhan, saudara. Nah, persahabatan adalah hal yang sangat luar biasa indahnya, saudara. Jika kita pernah mengalami persahabatan, maka hal itu akan mengubah cara dan cara pandang kita, saudara. Persahabatan itu bisa mengisi kekosongan kehidupan dan atau kebekuan di dalam hati kita. Saya tidak tahu apakah saudara memiliki sahabat yang jika saudara memikirkan sahabat saudara, hati saudara itu akan terasa hangat. Hati saudara itu terasa menyenangkan, saudara. Ada berapa banyak teman semacam itu yang saudara miliki, saudara? Jika saudara percaya satu teman seperti itu, maka saudara orang yang sangat beruntung, saudara. Dan jika saudara punya 2 orang teman semacam itu, berarti saudara adalah orang yang luar biasa diberkati. Jika jumlahnya 3, tidak ada kata lain yang bisa saya gunakan untuk menggambarkan betapa beruntungnya saudara memiliki sahabat-sahabat yang mengerti tentang saudara. Salah satu kisah yang paling indah yang tercatat di dalam perjanjian lama, kisah yang selalu menyentuh hati saya setiap kali saya membaca, adalah hubungan antara Ruth dengan Naomi, saudara. Saudara tentu ingat
Naomi adalah ibu mertua daripada Rut, saudara. Suami Rut, anak laki-laki Naomi, sudah meninggal. Kemudian Naomi lalu berniat pergi. Kemudian berkata kepada mantunya Rut, udah deh, suami kamu kan sudah meninggal, udah tinggalilah aku sekarang, kamu kembali, karena anakku sudah meninggal. Tidak ada lagi hal yang bisa aku berikan kepadamu. Jadi kamu sekarang udah pulang, bebas untuk pergi. Tidak lagi ada ikatan antara kita berdua. Begitu mertuanya bicara, mungkin saudara. Namun apa saudara? Rut itu menolak untuk meninggalkan ibu mertuanya, saudara. Dia katakan apa? Dia katakan apa, saudara? Aku akan tetap bersamamu. Coba kita buka, saudara. Rut 1. Rut 1 ayat yang ke-16. Rut 1 ayat yang ke-16, di situ dikatakan apa? Janganlah mendesak aku untuk meninggalkanmu, agar pulang dari mengikutimu, karena kemana engkau pergi aku akan pergi, dan di mana engkau tinggal aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku, dan Elohimmu Elohimku. Ayat yang ke-17, coba. Di mana engkau mati, aku akan mati, dan di sanalah aku akan dikuburkan. Biarlah Yahweh melakukan demikian kepadaku, bahkan biarlah Dia menambahkannya, sekiranya kematian dapat memisahkan antara aku dan engkau. Wow, luar biasa, saudara. Luar biasa persahabatan antara Rut dan Naomi. Ini bukan persahabatan yang biasa-biasa saja, saudara, tetapi persahabatan yang luar biasa istimewanya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau saudara mengaku sebagai murid daripada Tuhan Yesus HaMasiah, Tuhan ingin saudara sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau saudara menganggap Tuhan Yesus HaMasiah sebagai sahabat, tetapi saudara tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, apakah itu pantas disebut sahabat? Tidak, saudara. Coba saudara introspeksi. Berapa kali dalam sehari saudara berkomunikasi dengan Tuhan? Di luar jam doa makan, jam doa bangun tidur atau mau tidur. Di luar itu, adakah saudara mempunyai komunikasi dengan Tuhan? 1 jam aja, saudara. Andai kata 1 jam kepanjangan, 10 menit, 15 menit aja setiap harinya. Jika saudara belum melakukan itu, mulai sekarang saudara, lakukan, saudara. Karena zaman sekarang ini sudah mau habis, saudara. Kitab suci menyuruh kita berdoa tanpa henti-hentinya. Bagaimana hal ini mungkin terjadi tanpa henti-hentinya? Jadi bagaimana salah satu caranya, saudara? Kita kan bernafas nih, saudara. Setiap saat kita bernafas setiap hari, saudara pilih 1 kalimat pendek aja dalam 1 tarikan napas saudara-saudara. Misalnya, oh Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan. Aku kagum akan Engkau Tuhan. Pendek, saudara. Walaupun pendek itu doa, saudara. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Bagaimana kita syaratnya untuk menjadi sahabat Yesua? Mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Saudaraku yang terkasih, hidup kekristenan adalah hidup penuh dengan peperangan, saudara. Bukan hidup yang santai, saudara. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, saudara. Mereka sadar kalau tidak mau menyembah patung yang dibuat
oleh Raja Nebukadnezar, apa yang bakal mereka hadapi, saudara? Apa yang mereka hadapi, saudara? Dapur api, saudara. Tapi mereka tidak gentar, saudara, karena mereka mempercayai Bapa Yahweh. Mereka yakin Tuhan pasti akan menolong mereka. Dan benar, saudara, Bapa Yahweh menolong sehingga mereka tidak terbakar di dapur api, saudara. Jadi apabila saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan menjadi sahabat-sahabat daripada Tuhan Yesus. Tapi kebanyakan orang lebih percaya kepada sesama manusia daripada percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Kalau saat ini usaha saudara, rumah tangga saudara, kesehatan saudara dalam keadaan goncang, mungkin secara manusia sudah tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak membiarkan kita mengalami kehancuran. Tuhan tidak ingin kita tergeletak sampai tergeletak, saudara. Untuk itu percayakan segala permasalahan saudara, seluruh kehidupan saudara itu kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Syarat untuk menjadi sahabat Yesus: siap untuk ditegur. Siap untuk ditegur. Nah, sebagai manusia, siapapun kita, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, sekali waktu bisa melakukan kesalahan. Benar gak? Siapa di sini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti semua pernah melakukan kesalahan. Saya pun pernah, bahkan mungkin sering melakukan kesalahan. Disinilah pentingnya kita mempunyai sahabat yang bisa menegur kita, saudara. Cuma saya berani katakan, tidak ada orang yang mau ditegur. Benar gak? Walaupun tegurannya itu untuk menyadarkan akan kesalahannya. Kadang orang ketika ditegur pasti marah, karena teguran itu memang tidak mengenakan, saudara. Namun sebagai seorang sahabat itu akan berani menegur jika sahabatnya itu salah, saudara. Tapi menegurnya pun dengan harus ada hikmat. Jangan di depan banyak orang menegurnya, jangan. Sebagai seorang sahabat, paling ketika main di rumah atau lagi telepon, Priscilla, tadi kamu salah loh, kamu gak boleh begini loh. Dengan lembut, dengan bijak, pasti diterima, saudara. Memang tidak mudah, saudara, karena yang sering terjadi, kita maksudnya baik, tapi yang kita terima justru sebaliknya. Caci makian, marah, bahkan mungkin jadi membenci kita, saudara. Itu sering yang terjadi, saudara. Jadi hati-hati ketika kita menegur seseorang. Kita harus pikir, saya pribadi, kalau saya menegur pembantu, saya mengomelin pembantu, saya pikirkan dulu kata-kata apa yang bisa tepat untuk saya bicara. Jangan asal main gebrak. Pembantu kan manusia juga. Tapi dengan lembut, tegas, tapi benar, pasti akan diterima. Itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Syarat untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus HaMashiach: taat akan perintah Tuhan. Taat akan perintah Tuhan. Saudara, untuk menjadi taat itu perlu belajar, saudara. Tidak asal taat udah titik, tapi perlu belajar. Ketika kita masih anak-anak, mungkin nih ada anak nih, orang tua mendidik
supaya anak-anak kita itu taat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kan kita sering begitu ya kepada anak kita, jangan main ini nanti jatuh. Tetapi dengan ketaatan, maka hidup kita itu akan menjadi tertib. Dengan aturan yang orang tua berikan kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus sendiri pun belajar taat melalui penderitaannya di atas kayu salib, saudara. Bayangkan saudara, apa jadinya umat Tuhan di muka bumi ini bila Tuhan Yeshua HaMashiach itu tidak taat kepada rencana Bapa Yahweh. Sebab peraturan yang Tuhan berikan bukan untuk dilanggar, saudara, tetapi peraturan untuk ditaati, saudara. Misalnya saudara, di jalan kan ada tanda-tanda lampu lalu lintas dipasang di pinggir jalan atau di atas sekali. Itu gunanya untuk apa, saudara? Agar setiap pemakai jalan, kendaraan yang memakai jalanan itu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena ketika tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jika melanggar berarti akan merugikan diri sendiri. Pernahkah saudara berpikir bahwa ketetapan Bapa Yahweh itu tidak jauh berbeda dengan rambu-rambu lalu lintas, saudara? Kita mentaati Tuhan itu bukan karena kewajiban, saudara. Kita mentaati perintah daripada Tuhan itu bukan kewajiban atau paksaan, saudara. Tetapi karena kita mengasihi Bapa Yahweh, saudara. Itu poinnya, saudara. Jadi ketika saudara mentaati aturan-aturan daripada Bapa Yahweh, jangan menjadikan beban, saudara. Tetapi karena saya karena mencintai Bapa Yahweh, maka saya menuruti aturan-aturannya. Bukankah ketika kita mencintai pasangan kita, kita selalu menuruti apa kata pasangan kita? Begitupun Tuhan ingin seperti itu, saudara. Nah, itu yang keempat, saudara. Sekarang yang kelima, saudara. Syarat untuk menjadi sahabat Yeshua HaMashiach, harus setia. Harus setia. Coba kita buka Amsal 17 ayat 17. Coba bantu baca. Amsal 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat mengasihi setiap saat, dan seorang saudara dilahirkan untuk masa kesukaran. Amin. Saudaraku yang terkasih, seorang sahabat mengasihi setiap saat, dan seorang saudara dilahirkan untuk masa kesukaran. Saudara, kesetiaan dalam persahabatan itu sangat penting, saudara. Cuman dari pengalaman, saya tidak pernah menemukan persahabatan yang setia, saudara. Banyak persahabatan itu didasari untung dan rugi. Saudara dan saya tentu memiliki banyak teman. Namun di saat misalnya saudara mengalami kesukaran, saudara akan tahu kawan macam apa mereka itu. Di saat saudara banyak teman yang mengerumunin saudara, terutama jika saudara punya sesuatu di dalam kantong atau tas saudara yang memikat hati teman-teman saudara. Teman-teman memang terpikat kepada saudara, tetapi ketika mereka lebih tertarik pada sisi yang ada di saku saudara, apa itu? Duit saudara. Pada saat duit saudara terkuras habis, teman-teman saudara akan hilang, akan gak ada, saudara. Saya alami itu, saudara. Sekarang kita kembali lagi ke cerita kisah Rut, saudara. Di situ dikatakan, kemanapun engkau pergi, aku ikut. Jangan paksa aku untuk meninggalkanmu. Di mana engkau mati, di situ pula aku mati. Aku selalu bersamamu selamanya. Inilah yang dinamakan persahabatan, saudara.
yang memberi diri dan kesetiaan yang seutuhnya, bukan mencari apa yang ada di dalam kantong, saudara. Jadi kita bisa melihat apakah sahabat kita itu setia atau tidak, baru kelihatan pada saat saudara sedang mengalami kesusahan, saudara. Kadang kan ada yang berkata, kalau tengah malam yang ketok pintu kita ngintip, kira-kira oh ini mau kasih berkat, cepet-cepet kita bukakan pintu. Tapi kalau penagih utang bilang mami tidak ada, itu yang sering terjadi, saudara. Tapi kita tidak boleh seperti itu juga dosa, saudara. Nah, persahabatan yang dilandasi pada hal-hal yang jasmani seringkali menimbulkan masalah, saudara. Jika saudara mengasihi orang karena kecantikan, karena ketampanannya, maka jika orang tersebut kemudian mengalami kecelakaan, bisa jadi saudara tidak mengasihi orang tersebut lagi, saudara. Karena kecantikan dan ketampanannya itu sudah lenyap, sudah pudar. Ada kisahnya, saudara, itu khususnya di Korea. Korea kan terkenal dengan operasi plastik, saudara. Ini cewek di operasi plastik, cantiknya luar biasa. Kemudian menikah, kemudian melahirkan anak. Anaknya jelek, saudara. Ini benar-benar, itu di Facebook. Ini benar-benar, anaknya jelek. Wah, suaminya nuntut apa? Nuntut cerai. Karena ternyata istrinya itu kecantikannya tidak alamiah, saudara. Palsu, saudara. Itu yang sering terjadi, saudara. Jadi kita ini jangan dioperasi plastik. Jadi saudaraku yang terkasih, persahabatan yang setia tidak didasarkan untung dan rugi. Bukan juga karena kepandaian kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi bagaimana kita menjaga agar tali persahabatan itu tidak putus pada saat suka maupun pada saat duka. Berlandaskan ikatan yang bersifat rohani, bukan jasmani, saudara. Ketika mungkin saya ada salah, saudara tegur saya. Kita harus bisa berani berkata, maafkan saya salah. Itu loh, saudara. Nah, Petrus, saudara, Petrus pada saat ditanya Tuhan Yeshua HaMashiach, ternyata jawabannya itu tidak sesuai dengan keinginan hati daripada Tuhan Yeshua HaMashiach. Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, Tuhan Yeshua bertanya kepada Petrus sampai berapa kali? 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Dan dijawab pula oleh Petrus dengan jawaban yang sama. Mengapa Tuhan Yeshua HaMashiach bertanya sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama, saudara? Kenapa? Saat Yeshua bertanya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Nah, kata mengasihi pada ayat tersebut itu menggunakan bahasa Yunani itu agapas, yang artinya kasih agape, kasih Elohim, kasih yang tidak menuntut balas. Namun dijawab oleh Petrus apa? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Kata yang keluar dari Petrus itu menggunakan kasih pilia, saudara, yaitu kasih seorang sahabat. Artinya Petrus mengasihi Tuhan Yeshua karena Tuhan Yeshua adalah sahabatnya. Walaupun Yeshua mengasihi Petrus dengan kasih Elohim, saudara. Jadi kalau Tuhan Yeshua HaMashiach sudah bukan menjadi sahabat Petrus,
ya Petrus tidak mengasihi Tuhan Yesus lagi, saudara. Makanya Petrus menyangkal sampai 3 kali dalam Matius 26 ayat 34. Petrus mengasihi Yesua karena Yesua sebagai sahabat. Sedangkan Yesua mengasihi kita bukan hanya sekedar kita ini sahabatnya, tetapi karena memang Tuhan Yesua itu penuh dengan kasih, saudara. Itu yang harus kita pegang, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, syarat untuk menjadi sahabat Yesua HaMasiah tadi satu apa? Harus bersekutu setiap saat dengan Tuhan. Yang kedua apa? Harus mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, siap untuk ditegur. Yang keempat, taat akan perintah Tuhan. Yang kelima, harus setia. Nah, kerinduan saya yang paling dalam bahwa kita di sini sebagai sebuah gereja bersedia untuk saling terbuka, saudara. Usahakan untuk saling komunikasi sehingga kita bisa membangun saling pengertian satu dengan yang lain, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa saling memahami? Bagaimana mungkin kita bisa jadi sahabat jika kita tidak saling berkomunikasi satu dengan yang lain, saudara? Jadi satu-satunya jalan bagi saudara untuk membina persahabatan dengan setiap orang yang ada di tempat ini, ya dengan cara komunikasi, saudara. Sebelum ibadah sebaiknya adain komunikasi satu dengan yang lain, saudara. Mulailah membangun persahabatan yang diawali oleh satu teman, saudara. Carilah seseorang, berdoa buat seseorang. Aku ingin bersahabat dengan orang itu supaya bisa saling membangun di dalam Tuhan. Doakan, saudara. Satu-satu orang yang saudara teringat, doakan, saudara. Carilah rekan doa untuk bisa saling mendoakan, saudara. Tidakkah menyenangkan untuk mengetahui bahwa ada orang yang selalu mendoakan kita, saudara? Atau menjadi rekan doa. Jika hal ini saudara lakukan, saudara akan mendapatkan seorang sahabat yang melebihi saudara sendiri, saudara. Nah, melalui khotbah pada pagi hari ini, saudara, kedekatan saudara dengan Tuhan itu tergantung diri saudara sendiri. Persahabatan tidak terjadi secara kebetulan, saudara, tetapi dibutuhkan sebuah kerinduan, waktu dan tenaga, saudara. Jika saudara menginginkan hubungan yang lebih dalam, lebih akrab dengan Tuhan, saudara harus belajar untuk mempercayai Tuhan, saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, mendekatlah kepada Elohim dan Dia akan mendekat kepadamu. Saudara siap untuk menjadi sahabat Yesua? Lakukan firman Tuhan ini. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan.